Hello Baraya, selamat datang di channel Film Semenit. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membawakan 5 rekomendasi alur cerita film untuk kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung intro dulu guys. Tahukah kamu alur film I Saw the Devil? Di awal film, kita melihat seorang wanita cantik yang baru saja pulang kerja di tengah malam. Namun alangkah mirisnya nasib wanita tersebut tatkala dirinya tiba-tiba diculik oleh seorang bapak-bapak psikopat, yang dimana bapak-bapak tersebut bernama Kyung Chul, atau kita sebut saja dia psikopat. Dengan leluasa, psikopat itu pun memperkaosnya, menyiksanya, dan mencincangnya hingga menjadi adonan bakso yang siap saji. Kemudian scene berpindah, yang dimana kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang bernama Kim. Dan berdasarkan info, dirinya merupakan suami dari wanita yang menjadi korban psikopat tadi guys. Terlihat dirinya pun syok parah setengah edan ketika melihat jasad istrinya yang sudah dicincang dengan sadisnya. Raut amarah pun sangatlah terlihat dari wajah si Kim. Dan terungkap fakta, dirinya pun merupakan anggota polisi yang sangat profesional bro. 지금 아빠 어디 사시는지 알아? Dengan adanya kasus sekejam itu, dan terlebih korbannya adalah istrinya sendiri, Kim pun berniat untuk mencari si pelaku dan bermaksud untuk balas dendam. Dan dengan skill yang dia miliki, yang notabene dia adalah polisi, Kim pun perlahan mencari informasi tentang si pelaku. Dan, setelah lama mencari, dirinya pun berhasil menemukan si pelaku dengan bantuan Pak Sutradara. Dan tentu saja, Kim yang sudah kehel setengah edan pun berniat untuk menyiksa si pelaku sebelum dirinya benar-benar mati, yaitu dengan cara menyiksanya dengan seedan mungkin hingga dirinya minta ampun. Namun sayang, bukannya merungkut, psikopat itu pun malah tertawa dan tidak terlihat rasa takut sedikit pun dari bengetnya. Tidak hanya itu bro, psikopat bejat ini rupanya sudah banyak sekali memakan korban selain istri dari si Kim. Dirinya selalu melakukan hal yang sama kepada setiap korbannya, yaitu memperkaosnya, menyiksanya, membunuhnya, kemudian mencincangnya dengan sangat sadis. Melihat hal tersebut, Kim yang sudah rujit melihat bengetnya pun akhirnya berhasil membantai psikopat itu dengan cara yang paling edan bro, yaitu memenggal kepalanya dengan peso badag hingga buntung. Dan oke guys, itulah review singkat dari film I Saw the Devil 2010. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 7,8. Dan menurut Mimin pribadi, film ini sangat cocok diberi nilai 8,5 bro. Karena selain banyak sekali adegan sadis, kita juga bakalan dibuat kehel setengah edan bro dengan sikap psikopat di dalam film ini. Dan untungnya, di akhir film Kim pun berhasil membalaskan dendamnya dengan cara yang sangat brutal kepada psikopat itu. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu alur film Nobody. I'm gonna fuck you up. Di awal film, kita melihat seorang bapak-bapak biasa yang bernama Hach Manso. Dirinya merupakan seorang kepala rumah tangga sekaligus seorang ayah yang sangat bersahaja. Dan tidak hanya itu bro, Hach pun tidak pernah melakukan drama KDRT selayaknya artis-artis lebay di luar sana. Namun pada suatu malam, rumahnya pun didatangi oleh 2 orang maling yang berusaha mencuri di rumahnya. Dan bukannya melawan, saking baiknya Hach, dirinya pun membiarkan kedua maling itu untuk pergi dari rumahnya. Hal itu dia lakukan karena rupanya Hach tahu bahwa kedua maling itu tidaklah berbahaya bro. What about his watch? I said let him go. Dengan adanya kejadian tersebut, Hach pun malah dihujat oleh anak dan juga tetangganya. Namun karena Hach adalah suami yang soleh dan rajin menabung, dirinya pun tidak ambil pusing dengan hal tersebut. So, Jesus, keep my sister safe, bro.
Pada suatu malam, anak bungsu Hutch menanyakan tentang kalung kucing kepadanya. Dan tidak disangka, secara ujuk-ujuk Hutch pun teringat kepada dua maling itu. Dan dirinya langsung OTW gasken untuk mencari para maling itu, bro. Namun, sayang, di tengah jalan, dirinya pun malah diganggu oleh para preman kampung yang terlihat sok keras. Dan tentu saja, Hutch yang sedang rungsing setengah edan pun langsung membantai mereka hingga bubuk. I'm gonna fuck you up. Di sini terungkap fakta guys, bahwa Hutch ini bukanlah bapak-bapak biasa. Dan tidak disangka, di antara orang yang Hutch bantai, rupanya ada salah satu anggota yang merupakan adik dari salah satu bos mafia yang bernama Julian. Mendengar adiknya terbantai oleh seseorang, Julian pun tentu saja auto rewas setengah edan. Dan dirinya berusaha mencari orang-orang yang telah berani berurusan dengannya. Feeling afraid? How can I find this man? Dan ya, sebagai bos mafia besar, dirinya pun dengan mudah mencari informasi si pelaku. Dan pelaku tersebut adalah Hutch Mansell. Tidak menunggu waktu yang lama, dirinya pun mengarahkan pasukannya untuk membantai si Hutch. Namun sayang, pasukannya pun malah auto rata oleh Hutch sendirian guys. Tidak berhenti di situ bro, Yuli yang masih dendam pun akhirnya menyatakan perang kepada Hutch. Hingga pada akhirnya di akhir film, Hutch yang dibantu oleh ayah dan bestinya pun malah berhasil membantai si Yuli dan antek-anteknya dan mengirim mereka ke alam barzakh. If I didn't miss this shit. Dan oke guys, itulah review singkat dari film Nobody 2021. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 7,4. Dan menurut Mimin pribadi, film ini sangat cocok diberikan nilai 7,9 bro. Karena film ini adalah film action yang cukup edan parah. Dan kurang lebih hampir mirip dengan John Wick bro. Pokoknya recommended banget buat kalian semua para pecinta film action. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu alur film Leatherface. This isn't you. It's your crazy mother. It's your crazy... Di awal film, kita melihat keluarga psikopat yang sedang berparti santuy. Di sana mereka pun bersiap untuk membantai seseorang di tengah meja makan. Terdapat beberapa orang psikopat yang ada di sana bro. Dan salah dua dari mereka yaitu bernama Verna si ibu dan juga Jet yang merupakan anaknya. Di antara anggota psikopat itu, terlihat bahwa Jet lah yang paling manusiawi di antara mereka semua. Dan, iya, dengan berat hati si korban pun harus modar dan termukbang dengan sadisnya. Jet, go! Go! Kemudian scene berpindah bro. Di sana kita melihat dua orang muda-mudi yang berniat untuk bermaksiat di dalam ruyuk yang gatal. Namun di tengah jalan, si wanita pun malah terbantai oleh anggota keluarga Verna. Dan terungkap fakta bahwa wanita yang menjadi korban itu adalah anak dari seorang sheriff yang bernama Hartman. Melihat anaknya yang terbantai oleh psikopat, Hartman pun menangkap anak-anaknya Verna, termasuk juga si Jet. Seiring berjalannya waktu, 10 tahun pun berlalu. Jet yang dulunya seorang bocil, sekarang dirinya sudah dewasa dan berhasil kabur dari penjara bersama teman-temannya. Anyone votes, and everyone dies. Melihat hal tersebut, Hartman yang masih dendam pun akhirnya memburu si Jet hingga ke rumah Verna. Namun dengan kocaknya, si Hartman pun malah datang sendiri ke kandang psikopat. Dan iya, tentu saja di sana dirinya pun malah auto terbantai oleh Jet dan juga yang lainnya. Show him who you are, Jet. Look what that man did to your face. Dan di akhir film, Jet sang psikopat pun menguliti wajah korbannya dan menggunakannya sebagai topeng andalannya. Dan itulah awal kisah terlahirnya psikopat Leatherface bro. Jet, go! Go! Dan iya,
Oke guys, itulah review singkat dari film Leatherface. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 5,0. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok diberi nilai 5,5 bro. Karena di film ini belum terlalu gore bro. Aksi cincang-mencincangnya pun masih belum terlalu edan menurut Mimin. So, mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin guys. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu alur film Anaconda. Di awal film kita akan diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang melakukan riset tentang suku pedalaman yang ada di Sungai Amazon. Di dalam ekspedisi tersebut, kita akan diperkenalkan dengan para anggota kelompok yang terdiri dari Flores, Profesor Kell, dan juga Denny. Pada keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk merekrut seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang Sungai Amazon. Dan setelah semuanya siap, mereka semua pun langsung otw gaskeun menuju sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Amazon. Our adventure begins 1,000 miles from the mouth of the mighty Amazon. Namun, sayang, di tengah santuinya perjalanan, tiba-tiba hujan guluduk pun datang dan sedikit menghambat perjalanan mereka. Tidak hanya itu bro, di tengah derasnya hujan, mereka pun menemukan seorang abah-abah yang membutuhkan pertolongan. Dan karena Flores adalah orang yang sangat bager, akhirnya mereka pun menolong si abah itu. Si abah yang bernama Sharon rupanya mengetahui banyak hal tentang Sungai Amazon. Dan dengan senang hati, dirinya pun bersedia menjadi petunjuk jalan bagi mereka semua. Seiring berjalannya waktu, pagi pun berganti malam. Terlihat bahwa mereka semua sedang dalam kondisi yang sangat tidak aman. Yang dimana terlihat sosok orai badag yang bernama Anaconda. Dan bukannya takut, si abah Sharon pun malah berniat untuk menangkap ular itu. Di sini terungkap fakta guys, bahwa si abah ini memiliki niat jahat dan dirinya ingin menangkap orai badag itu dan kemudian menjualnya. Namun sayang, karena kekuatan ular yang sangat besar, alhasil orai itu pun malah berbalik dan menyerang mereka semua. Sungguh sangat beban sekali memang si abah ini. Dan tidak hanya satu, serangan Anaconda pun bolak-balik meneror mereka semua, yang membuat kondisi pun menjadi autopanik setengah edan. Akibat kejadian itu, beberapa orang pun malah menjadi korban dan hanya menyisakan Flores, Profesor Kell, Denny, dan juga si abah. Keesokan harinya, mereka yang selamat pun berusaha berlindung di sebuah pabrik tua. Namun tidak disangka, tindakan mereka pun malah mengundang kembali orai badag yang tengah kelaparan. Dan parahnya, si abah yang belum kapok pun masih berusaha seedan mungkin untuk menangkap orai itu. Dan iya, karena si abah heras babatok, akhirnya dirinya pun malah termukbang oleh Anaconda. Dan di akhir film, Flores dan Denny akhirnya berhasil membunuh orai badag itu dengan cara membakarnya. Sehingga mereka pun akhirnya selamat dan hidup bahagia di sana. Dan, oke guys, itulah review singkat dari film Anaconda 1. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 4,9. Dan menurut Mimin pribadi,
film ini cocok diberi nilai 5,6 karena setiap adegan di film ini sangatlah menegangkan bro. Dan di film ini juga merupakan gerbang awal dari series film Anaconda. So mungkin cukup sekian dulu review film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.